Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Apianti dari kelas 11 IPA 3. Saya di sini akan mempresentasikan difusi sederhana. Alat dan bahan: 2 buah teh celup, 2 gelas kaca, air panas, air dingin. Langkah-langkah: masukkan air panas ke dalam gelas A. Dan air dingin ke dalam gelas B. Lalu masukkan 2 buah teh celup ke dalam masing-masing gelas. Setelah itu tunggu selama 20 menit. Melakukan hasil percobaan saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya. Setelah teh masuk ke dalam, apa yang terjadi? Air di dalam gelas yang semula bening kemudian perlahan-lahan berubah warna setelah teh celup dimasukkan ke dalam masing-masing gelas. Apakah terjadi perubahan warna pada masing-masing gelas? Iya, pada air panas perubahan warna yang terjadi adalah dari air bening kemudian berubah warna menjadi kekuningan, mulai kecoklatan, coklat muda, coklat tua. Sedangkan pada air dingin, perubahan warna yang terjadi adalah dari air yang bening kemudian berubah warna menjadi bening ke kuning-kuning, kekuningan, kuning kecoklatan, kuning agak kemerah-merahan, coklat muda. Jika terjadi perubahan warna, proses apakah yang menyebabkan hal tersebut? Proses pergerakan acak partikel dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah tanpa melalui selaput membran hingga mencapai tahap kesetimbangan. Berdasarkan pengamatan Anda, gelas manakah yang mengalami perubahan warna terlebih dahulu dan jelaskan apa penyebabnya? Gelas yang memiliki lebih cepat dalam proses difusi adalah gelas pada air panas. Hal ini disebabkan karena 2 faktor yang mempengaruhi kecepatan difusi, di antaranya suhu dan zat yang berdifusi. Dengan naiknya suhu, energi kinetik yang dimiliki molekul suatu zat menjadi lebih tinggi sehingga pergerakan molekul zat menjadi lebih cepat. Kesimpulannya adalah suhu merupakan faktor yang mempengaruhi kecepatan difusi. Semakin tinggi suhu partikel mendapatkan energi untuk bergerak dengan lebih cepat, maka semakin cepat pula difusinya untuk tahap kesetimbangan. Terima kasih. Yang kedua ini saya akan melakukan percobaan osmosis sederhana. Alat dan bahan: 1 buah kentang, 2 gelas kaca, air biasa, larutan garam, 1 buah sendok, kantung plastik, karet gelang. Langkah kerja: isi gelas A dengan air biasa. Dan gelas B dengan larutan garam. Potong kentang berbentuk bulat. Masukkan kentang ke masing-masing gelas. Rendam selama 1 jam. Lalu tutup menggunakan kantong plastik.
seperti ini. Kemudian tunggu selama 1 jam. Dan yang kedua ini adalah hasil pengamatan osmosis saya. Gelas A atau diisi dengan air biasa. Tekstur sebelum direndam adalah keras. Tekstur sesudah direndam adalah tidak berubah dan beratnya bertambah. Gelas B atau diisi dengan air garam. Tekstur sebelum direndam adalah keras. Tekstur setelah direndam adalah lembek dan ukurannya berubah. Peristiwa apa yang terjadi pada gelas A? Peristiwa yang terjadi adalah air dari larutan masuk ke sel-sel kentang karena sel-sel kentang hipertonis dibandingkan air. Akibatnya ialah isi sel bertambah dan inilah yang menyebabkan kentang menjadi keras dan beratnya bertambah. Peristiwa apa yang terjadi pada gelas B? Peristiwa yang terjadi adalah kentang menjadi lembek dan terjadi pengurangan ukuran. Ini disebabkan karena kentang yang hipnotis terhadap larutan garam sehingga air yang ada pada kentang keluar dari sel-sel kentang yang menyebabkan kentang menjadi lembek dan mengalami pengurangan ukuran. Kesimpulan, osmosis adalah perpindahan air dari larutan hipotonis ke larutan hipertonis melalui membran permeabel. Saat kentang direndam dalam larutan garam, akan terjadi perpindahan secara osmosis dari sel-sel kentang hipotonis terhadap larutan garam yang hipertonis. Untuk kentang yang direndam dalam air biasa, peristiwa yang berkebalikan terjadi. Air dari larutan masuk ke dalam sel-sel kentang karena sel-sel kentang hipertonis dibandingkan air. Akibatnya ialah isi sel bertambah. Inilah yang menyebabkan kentang menjadi keras dan beratnya bertambah. Terima kasih.